at-ta'assub lima alaihil aba wal ajdad, fanatik terhadap keyakinan nenek moyang. Ini juga menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ayo ikutilah Al-Qur'an, ayo ikutilah As-Sunnah, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, cukuplah kami mengikuti nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka tidak berfikir, tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi faktor kedua menurut Imam Syekh Fauzan adalah karena fanatik. Saya akan ceritakan sejarah yang menunjukkan fanatik itu menyebabkan orang nggak bisa menerima kebenaran. Dalam hadis dikatakan, lamma hadara Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib hampir mati, ini sudah sering saya sampaikan. Ketika Abu Talib hampir mati, sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah datang kepadanya. Ternyata Rasulullah sudah kedahuluan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, sudah kedahuluan dua orang musyrik. Ketika melihat paman beliau sudah dalam kondisi kritis, maka Rasulullah mengajak pamannya masuk Islam. Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu, bersaksi di hadapan Allah untuk membelamu pada hari kiamat. Maka Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, ya Aba Talibin, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib, lalu kau tinggalkan ajaran bapakmu, ikut ponakanmu yang gak jelas agamanya ini? Bingung Abu Talib, bingung ikut keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah ikut ajaran bapaknya. Siapa bapaknya dia? Abdul Muttalib. Bingung. Ketika bingung, diulangi lagi sama Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bersaksi membelamu pada hari kiamat, paman. Diulangi lagi sama Abu Jahal, ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib, dia mati di atas agama bapaknya Abdul Muttalib. Lihat nih Abu Jahal. Abu Jahal itu ngerti bahwa beliau tidak mengatakan hei Abu Talib, ya, wahai Abu Talib, terus mencari alasan yang lain. Enggak. Abu Jahal itu paham mencari alasan yang paling tepat yang membuat Abu Talib tidak bisa. Paham maksud saya? Dan yang paling tepat pada waktu itu adalah nenek moyang. Karena orang Arab itu sangat mengagungkan nasab. Paham maksud saya? Mengagungkan nenek moyang. Abu Jahal paham itu. Abu Jahal gak mengatakan, hei Abu Talib, apakah kamu mau pindah agama yang dipeluk oleh ponakanmu dan budak-budak orang-orang lemah? Masalah ekonomi berarti kan? Tidak dipakai. Tapi yang dipakai oleh siapa? Abu Jahal adalah, apakah kamu mau masuk agama Islam, agamanya ponakanmu, dan meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Karena Abu Jahal paham
Orang kafir jahiliyah itu sangat, nenek moyang ditaruh di kepalanya sini, dikualat, khawatir kualat. Makanya senjata itu dipakai oleh Abu Jahal, karena Abu Jahal paham ini yang paling tepat untuk menyimpangkan orang dari akidah. Fanatik terhadap ajaran apa tadi? Nenek moyang. Padahal perhatikan nih, Abu Thalib ini sejak kecil merawat Nabi. Sejak Nabi umur berapa tahun diasuh oleh Abu Thalib? Salah. Berapa tadi? Salah. Berapa? Tambah salah. Rasulullah sebelum lahir ditinggal wafat abinya. Rasulullah umur 6 tahun ditinggal wafat ibunda. Betul? Setelah itu diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun ditinggal wafat kakeknya. Berarti diasuh oleh Abu Thalib umur berapa? Umur 8 tahun. Dan Abu Thalib wafat umurnya Nabi 50 tahun. Berarti Abu Thalib membackup dakwanya Nabi, menolong Nabi sejak kecil berapa tahun? 50 dikurangi 8 berapa? 42 tahun. Ya, Abu Thalib ini sejak kecil bersama Nabi, ngerti keistimewaannya Nabi. Ketika Rasulullah dijadikan Nabi oleh Allah, ya, Abu Thalib mendengarkan Al-Quran bukan dari orang lain. Abu Thalib mendengarkan Al-Quran dari lisannya Rasulullah yang mulia. Tutur bahasa Nabi bagus, bacaan Qurannya bagus, akhlaknya bagus, ngerti kemujizatan Nabi. Gak sanggup membuat Abu Thalib masuk Islam karena fanatik kepada nenek moyang. Hati-hati, fanatik kepada nenek moyang ini menyebabkan seorang terhalang mendapatkan akidah yang benar. Sebaliknya ada Salman Al-Farisi. Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Salman Al-Farisi dari Persia. Dan Allah tidak memilih Abu Thalib yang satu kamar sama Nabi, satu rumah sama Nabi. Tidak masuk Islam. Tapi Allah justru memilih Salman yang dari negeri Persia. Mengapa? Karena Abu Thalib itu kalau ditanya, "Man anta, siapa kamu ini? Siapa bapakmu?" "Ana Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin fulan." Bangga dengan nasabnya. Kalau Salman ditanya, "Man anta, siapa kamu ini Salman?" Salman menjawab, "Ana ibnul Islam." Aku ini anaknya agama Islam. Karena gak fanatik sama nenek moyang, Allah kasih hidayah sama Salman. Salman ini adalah putra dari bangsawan Persia atau petinggi atau kepala suku. Ya, bapaknya termasuk pembesar agama apa? Majusi, Zoroaster, penyembah api. Ada api yang dijaga, nggak boleh padam. Sampai suatu saat papanya Salman ini memerintahkan Salman untuk melihat kebunnya. Padahal Salman ini biasanya dipingit. Ngerti dipingit? Tak boleh keluar, dijaga betul oleh ayahnya. Tapi karena ada keperluan, Salman diperintahkan melihat kebunnya. Di tengah perjalanan Salman melihat gereja. Pernah dengar kisah ini? Maka Salman datang ke gereja, dilihat. Kok bagus ya ibadahnya ya? Kok tidak seperti agamaku yang menyembah apa? Api. Saya melihat orang khusyuk di gereja membaca himne, hikmat. Tertawan hatinya nih. Sampai sore dia lupa kalau disuruh ayahnya kemana tadi? Ke kebun. Dia di gereja itu. Akhirnya sampai ayahnya menyuruh seseorang mencari anaknya Salman. Kemana? Enggak pulang-pulang. Akhirnya Salman pulang. Sebelum pulang, Salman berkata kepada orang-orang yang ada di gereja,
Agama ini dari mana asalnya? Kok aku belum tahu? Kata orang-orang yang di gereja, agama ini datangnya dari negeri Syam. Syam itu mana? Palestina, Suria, Jordania, Lebanon. Karena Syam itu kan negerinya para nabi. Yesus, Nabi Isa lahir di sana, betul? Maka ketika ditanya ini lahir di mana agama ini? Di Syam. Itu pulang Salman ini. Ditanya oleh ayahnya, kemana saja kamu nak? Wahai ayah, saya melihat kaum beribadah di tempat ibadahnya, mereka lebih baik agamanya daripada agama kita. Aku sangat takjub dengan agama mereka. Kata ayahnya, tidak wahai anakku, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kita. Agama apa tadi? Majusi, penyembah api, Zoroaster. Tapi Salman sudah terlanjur jatuh cinta. Dan bapaknya takut Salman kena pengaruh Wahabi tadi. Oh, kok Wahabi apa? Pengaruh Nasrani tadi. Akhirnya Salman dipenjara. Saking cintanya ayahnya ke Salman, dipenjara, dikarantina lah maksudnya, nggak boleh keluar. Akhirnya Salman mengutus orang untuk bertanya ke gereja, tolong sampaikan kepadaku jika ada kafilah dagang dari Syam ke negeri Persia terus akan balik ke Syam, tolong kabari aku. Akhirnya apa yang terjadi? Dikabarkan bahwa ada kafilah dagang dari itu, menunjukkan Syam dari dulu memang pusat perdagangan. Paham? Antum setelah ini lihat peta di rumah nanti. Kalau lihat Syam, Syam itu pertemuan banyak wilayah. Syam itu kalau ke utara Eropa, Syam itu kalau ke timur Asia, Syam itu kalau ke selatan Jazirah Arab, Syam itu kalau ke barat apa? Afrika. Makanya kan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Kebiasaan orang kafir Quraisy jahiliyah dulu berdagang musim panas, musim dingin. Musim panas ke Yaman, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Karena Syam itu pusat perdagangan zaman dulu. Di Jordania itu ada lembah namanya lembah Rum. Lembah itu luar biasa bagusnya. Itu dulu adalah tempat orang-orang kafilah dagang lewat situ. Nah, intinya Salman ketika mendengar ada kafilah berangkat ke Syam, langsung dia membebaskan dirinya dari rumahnya sendiri. Dia menjebol penjara ayahnya, dia berangkat menuju negeri Syam. Sampai di negeri Syam, tahu nggak apa yang dilakukan Salman? Salman berteriak di depan orang-orang, bertanya-tanya, ya ahlas Syam, wahai orang-orang Syam, tolong tunjukkan kepadaku siapakah orang yang paling punya otoritas tertinggi dalam agama Kristen. Ngaji ini gak ecek-ecek, sing digeli langsung dase. Itu Salman ngajari ke kita, kalau ngaji itu sing bener. Dia menuntut ilmu dia. Wahai penduduk Syam, tolong kabarkan kepadaku siapakah orang yang paling utama dalam agama Nasrani ini. Kata orang-orang, ada al-uskuf fil kanisa. Uskup yang ada di mana? Gereja, berangkat ke situ. Salman datang. Apa yang terjadi? Salman ketemu sama uskup tersebut. Wahai alim, ulama lah, dianggap ulama. Wahai tuan guru, aku ingin berkhidmat kepadamu, hidup bersamamu di gereja, meladeni dirimu, melayani. Ajarilah aku ilmu yang baik-baik, ya, dan aku akan setia kepadamu. Silakan diajari. Tapi ternyata pemuka agama tadi itu bukan orang baik. Dia berkata kepada jamaahnya, infaklah sodakolah. Ketika dikumpulkan sodako dikumpulkan, nggak dibagikan ke fakir miskin, ditimbun di gereja, di tempat ibadah tadi itu, sampai ada, kalau nggak salah ada 7 wadah gede-gede, semuanya isinya emas dan perak, dinar dan dirham. Sampai pemuka agama ini mati, maka orang-orang Nasrani
orang-orang Kristen yang ada di Syam sangat mencintainya, ingin menguburkannya dengan kuburan yang gede. Terus Salman berkata, mohon maaf, sesungguhnya orang yang kalian cintai ini bukan orang baik. Orang-orang kaget. Salman, dari mana kau katakan itu? Kata Salman, saya akan tunjukkan bukti bahwa dia ini bukan orang baik. Akhirnya diajak masuk, dibukalah peti-peti itu, tempayan-tempayan, ternyata ada 7 wadah besar isinya dirham dan dinar yang tidak dibagikan. Akhirnya orang-orang itu murka, tidak menguburkannya dan menyalibnya. Terus orang-orang menunjuk uskup baru, pemuka agama yang baru. Ini orangnya baik, ngajari Salman ilmu tauhid, ngajari ibadah. Ya, ini Salman belum mengerti siapa Rasulullah Muhammad, belum ada, belum ketemu. Ini perjalanannya mencari ilmu ini. Ini pendeta baik orangnya, ahli agama, dia sholat. Bagaimana sholatnya Ustaz? Wallahu alam, tapi teksnya sholat. Paham maksud saya? Mungkin sholatnya beda, tapi sholat. Ada sujudnya, ada rukun. Wallahu alam. Terus diajari yang baik-baik. Kata Salman, aku sangat mencintai orang ini. Dari siapapun di muka bumi, orangnya baik. Aku diajari ilmu-ilmu baik. Sampai akhirnya ini pendeta hampir wafat. Salman berkata kepada pendeta tersebut, wahai guru, tolong tunjukkan kepada aku, kalau kau tiada nanti, kepada siapa aku belajar? Ini Salman ngajari kita, kalau nyari ilmu sing hati-hati, tanya dulu sing ngerti. Seperti Salman ini persis. Wahai guru, tunjukkan kepada aku, kepada siapa aku belajar? Kata guru tersebut, wahai anakku, sudah tidak ada lagi orang Nasrani yang berpendapat, berpemahaman seperti aku, kecuali satu orang di negeri Mosul. Lah kemungkinan ini orang Nasrani yang berpaham Unitarian, bukan yang berpaham Trinitas. Paham sampai sini? Insya Allah demikian. Wahai anakku, tidak ada orang Nasrani yang seperti aku. Banyak yang diganti-ganti. Cuma satu orang ada di negeri Mosul. Mosul itu mana? Irak. Jadi dari Persia berangkat ke Syam, berangkat ke Mosul, Irak. Zaman dulu ini gak ada pesawat, berangkat ke Mosul. Ke Mosul berkata, sesungguhnya aku dari seorang pendeta dari Syam, aku diperintahkan kepadamu untuk menimba ilmu dari dirimu. Langsung paham, diajari terus, diajari yang kebaikan-kebaikan sampai hampir wafat. Maka Salman berkata, wahai guru, tolong tunjukkan kepadaku, kepada siapa lagi aku belajar? Kata gurunya, tidak ada lagi wahai anakku orang yang seperti aku dalam agama Nasrani ini, kecuali satu orang di negeri Nasibin. Nasibin itu di Turki kurang lebih. Berangkat langsung ke Turki, dari Irak ke Turki. Ketemu pendeta yang diisyaratkan tadi. Wahai guru, aku datang dari Mosul, aku diajari begini, disuruh datang ke engkau. Akhirnya diajari, hidup bersamanya sampai hampir wafat. Maka berkata lagi, wahai guru, kepada siapa setelah ini aku belajar, setelah kepergianmu? Kata guru ini, tidak ada lagi wahai anakku, kecuali satu orang. Si ono ya. Kecuali satu orang di negeri Amuria. Amuria ini dulu wilayahnya Romawi. Kalau sekarang ikut Turki. Dulu Romawi ini. Tahu kisah seorang wanita yang dijambak jilbabnya itu loh. Terus, wah Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah aku. Pernah dengar kisah itu? Kemudian Mu'tasim mengatakan, labbaiki ya ukhta, aku akan memenuhi panggilanmu wahai saudariku. Terus diserang hancur Amuria. Itu kisahnya itu. Dulunya Salman ke sana. Ketemu pendeta, diajari ilmu yang baik, diajari menyembah Allah saja, Nabi Isa adalah nabi bukan Tuhan dan seterusnya. Sampai hampir wafat, Salman berkata, wahai guru, kepada siapa lagi aku belajar? Maka sang guru mengatakan, wahai anakku, tidak ada lagi orang di muka bumi yang berpemahaman seperti aku. Ini temenan lagi. Terus tidak ada lagi belas ini. Sudah tidak ada lagi anakku. Sudah saatnya Nabi akhir zaman
diutus di negeri yang banyak kurmanya. Dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Dan di antara pundaknya ada apa? Di pundaknya ada apa? Tanda kenabian. Wafatnya. Akhirnya dari Amuria ini Salman mencari-cari, tanya orang, mana negeri yang banyak kurmanya itu? Negeri banyak kurmanya di mana? Yathrib. Jadi kisahnya Salman terlunta-lunta di jalan tadi itu mungkin wallahu a'lam kalau ditarik ke Mekah itu waktu di mana Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah dihina-hina. Satu zaman sama itu. Paham maksud saya? Nah nanti ketemunya pas Rasulullah sudah baru hijrah kemana? Ke Madinah, ketemu sama Salman. Takdir Allah mempertemukan Rasulullah dengan Salman. Paham? Akhirnya dia tanya, zaman dulu nggak bisa berjalan sendirian dari Turki ke Arab Saudi ke Madinah. Zaman dulu loh ini sendirian, nggak mungkin, dibegal di tengah jalan. Mencari kafilah untuk kalau sekarang mencari travel gitu loh. Biar nggak bareng. Wajahnya Salman ini bukan wajah Arab, wajah Persia. Paham sampai sini? Maka dia kan ikut rombongannya orang-orang Arab pulang ke negeri apa? Madinah yang banyak kurmanya tadi itu. Paham sampai sini? Wajahnya Salman bukan wajah Arab. Di tengah perjalanan dia ini dianggap budak, dipaksa jadi budak oleh orang-orang Arab yang nakal tadi itu. Ya, dijual di pasar. Padahal dia itu orang merdeka, bukan budak. Bahkan anaknya bangsawan dijadikan budak, ya dijual di pasar. Siapa yang beli, siapa beli, dilihat ininya kuat apa enggak, tumon apa enggak. Barang budak itu barang zaman dulu. Setelah itu dibeli orang Yahudi, dibeli oleh orang-orang Yahudi. Salman Al-Farisi diperkerjakan di pohon kurma. Waktu itu beliau naik kurma, tiba-tiba majikannya sesama Yahudi ngomong, bagaimana ini? Ada orang ngaku Nabi namanya Muhammad datang dari Mekah ke Madinah, ngomong-ngomong tentang adanya Nabi baru. Saya mau tanya, orang Yahudi sebenarnya ngakui nggak kalau ada Nabi baru, ada Nabi akhir zaman? Ngakui sebenarnya, tapi dia nggak beriman kepada Nabi karena bukan keturunan Bani Israel. Ketika orang Yahudi dua orang ini bicara tentang Nabi, kedengaran Salman. Maka Salman turun dari kurmanya, dari pohon kurma, langsung dia berkata ke majikannya, apakah benar ada Nabi baru? Apakah benar Nabi itu sudah muncul? Tanya ke majikannya. Akhirnya Salman ditempeleng sama majikannya, apa urusanmu? Akhirnya Salman ingin membuktikan omongan pendeta di negeri Amuria tadi. Paham? Maka datanglah Salman, dilihat, dikelilingi oleh Salman, mana tanda apa? Kenabian. Ini dia nampak di sini, tanda kenabian Rasulullah. Setelah itu Salman bawa kurma. Ya Muhammad, sodakotan lakah, wali ashabika. Wahai Muhammad, belum masuk Islam kan? Belum, ya Rasulullah belum. Ya Muhammad, ini adalah kurma untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu. Sedekah. Kata Rasulullah, saya tidak menerima sedekah. Kata Salman, benar ini omongannya guru itu. Yang ketiga, Salman datang lagi membawa apa? Kurma. Untuk apa? Hadiah. Ini saya berikan untukmu sebagai hadiah. Diterima Nabi. Langsung Salman mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Akhirnya para sahabat urunan kerjasama bagaimana caranya melepaskan Salman dari perbudakan. Yang ingin saya sampaikan, lihat nih perbandingan dua orang ini gara-gara fanatik sama nenek moyang ini. Salman orang Persia, nggak pernah dengar Nabi, nggak pernah dengarkan Al-Quran langsung dari Nabi sebelumnya, nggak pernah melihat kemujizatannya Nabi. Bandingkan dengan Abu Thalib yang setiap hari ketemu Nabi, ngerti Al-Quran dibacakan Nabi, ngerti akhlaknya Nabi, ngerti mujizatnya Nabi. Ini Abu Thalib nggak bisa masuk Islam. Karena apa? Apa tadi? At-ta'assub bil aba, fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Salman mencari kebenaran, dan ketika mencari ilmu, mencari guru yang benar. Sebelum ganti guru tanya dulu, kepada siapa aku belajar?
Ini ngajari kita bahwa menuntut ilmu adalah sanad. Ilmu itu seperti sanad. Ilmu itu adalah agama. Dari mana kamu mengambil apa? Agamamu.